Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Kris Jiu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas asal-usul terjadinya Danau Rana Mese dan berbagai cerita horor yang sangat menyeramkan dari Danau Rana Mese, sebuah danau yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Konon di suatu kampung hiduplah sepasang suami istri yang bernama Kai Anu dan Kiong Molas Liho. Pada suatu hari sang istri yang sudah tak tahan tinggal di rumah mereka yang mulai reot menyuruh suaminya Kai Anu untuk menebang pohon di kawasan hutan yang akan dijadikan balok untuk pembangunan rumah mereka. Karena desakan istrinya Kiong Molas Liho, maka berangkatlah Kai Anu ke sebuah hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon pinis. Berbekalkan makanan selama 1 minggu, Kai Anu pun pergi meninggalkan kampung halamannya di kawasan Teber untuk mempersiapkan balok yang akan dijadikan rumah mereka. Setelah tiba di kawasan hutan, Kai Anu pun mulai menebang beberapa pohon pinis untuk dijadikan balok rumah mereka. Namun setelah sekian lama menebang pohon, Kai Anu dikagetkan dengan seekor tikus hutan kecil yang berlari menyelinap di antara ranting-ranting pohon yang ditebang Kai Anu. Tak lama berselang Kai Anu dikagetkan dengan beberapa ekor tupai yang datang serta mulai mengendus di sekitar persembunyian tikus kecil itu. Kai Anu yang awalnya tak memerdulikan keberadaan tikus dan beberapa ekor tupai itu, awalnya terus menebang pohon untuk dijadikan balok rumah bagi istrinya. Namun tak lama berselang, Kai Anu didatangi oleh beberapa orang yang mencari keberadaan anjing mereka yang hilang mengejar babi hutan alias motang. "Apakah engkau melihat anjing dan babi hutan melintas di sekitar sini?" tanya salah satu dari beberapa orang itu. Mendengar pertanyaan itu, Kai Anu yang masih mengiris-iris kayu gelondongan untuk dijadikan balok pun menghentikan kegiatannya dan menjawab orang-orang itu dengan mengatakan jika dirinya tidak melihat anjing dan babi hutan di sekitar tempat itu. "Dari tadi saya berada di tempat ini, dan saya tidak melihat anjing dan babi hutan yang kalian maksudkan," jawab Kai Anu sembari menyarungkan parangnya. Mendengar pengakuan Kai Anu, salah seorang dari mereka kembali mengajukan pertanyaan jika anjing-anjing mereka sedang mengejar babi hutan dan kemungkinan besar melewati lokasi penebangan pohon Kai Anu. "Kami sedang berburu babi hutan dan kami dengar suara gonggongan anjing kami bersumber dari tempat ini. Makanya kami berlari menyusuri tempat ini," kata mereka. Mendengar itu Kai Anu pun mengatakan jujur tentang apa yang dilihatnya, dengan mengatakan jika tak ada babi hutan atau anjing yang dilihatnya namun hanyalah tikus kecil dan beberapa ekor tupai. "Dari tadi saya hanya melihat tikus kecil dan tupai di tempat ini. Tupai itu mengendus-endus di sekitar tempat persembunyian tikus kecil," kata Kai Anu. Mendengar pengakuan Kai Anu, orang-orang itu pun terdiam dan kaget dengan apa yang disampaikan oleh Kai Anu. Untuk memastikan perkataannya, Kai Anu pun langsung menangkap tikus kecil itu dengan sebilah kayu dan menunjukkannya pada orang-orang itu. "Ini tikusnya kalau kalian tidak percaya saya," tambahnya. Melihat tikus itu, orang-orang itu pun melonjak kegirangan, mereka bersorak-sorai lantaran perburuan mereka membuahkan hasil. Mereka menggeleng-gelengkan kepala mengakui kekuatan yang dimiliki Kai Anu dalam menangkap babi hutan. Menurut mereka mengatakan tikus yang dilihat Kai Anu adalah babi hutan yang sangat besar. "Itu bukan tikus, itulah babi hutan yang kami kejar dari tadi," kata mereka kepada Kai Anu. Mendengar pengakuan orang-orang itu, Kai Anu mulai merasa heran bagaimana mungkin tikus yang dilihatnya dibilang babi hutan besar oleh orang-orang itu. Maka Kai Anu pun mulai mengetahui jika orang-orang yang dijumpai Kai Anu ini berasal dari bangsa keturunan dunia lain alias Ata Palestina atau darat. Kai Anu pun mulai memberikan tikus kecil itu kepada mereka untuk dibawa pulang oleh orang-orang itu. Namun keanehan terjadi setelah mereka mencoba mengangkat tikus kecil itu, mereka hampir tak bisa mengangkatnya meski melibatkan 4 orang pria. Mengetahui itu, Kai Anu pun memindahkan tikus itu hanya dengan jari kelingkingnya. Orang-orang itu pun terheran-heran bagaimana bisa Kai Anu mengangkat babi hutan yang sangat berat di mata mereka tapi diangkat dengan jari kelingking oleh Kai Anu. "Sudihkah engkau membantu kami untuk membawa babi hutan ini ke kampung kami, Tuan?" pinta salah seorang yang tertua dari mereka kepada Kai Anu. Kai Anu pun mengiyakan permintaan orang itu, maka mereka pun mulai menjalan menyusuri sungai yang menurut orang-orang itu adalah jalan raya. Namun setelah berjalan sekian lama,
Tibalah mereka di sebuah danau kecil yang banyak ditumbuhi tanaman air sejenis bambu, dalam bahasa Manggarai disebut helung. Danau kecil itu bernama Rana Nekes. Orang-orang itu pun mulai menerima Kai Anu yang datang bersama beberapa orang anggota kampung itu. Rupanya di Rana Nekes, para penghuni kampung yang merupakan darat itu sedang mengadakan perkumpulan untuk membahas strategi perang melawan warga Rana Hembok yang berperang melawan mereka. Mengetahui itu, warga Rana Nekes pun mulai ketakutan, apalagi jumlah mereka tidak seberapa apabila dibandingkan dengan warga Rana Hembok yang datang menyerang mereka. Para kepala suku di Rana Nekes pun mulai mengatur siasat untuk melawan musuh mereka. Sejumlah parang dan tombak pun mulai dipersiapkan. Namun parang dan tombak yang dilihat oleh Kai Anu hanyalah ikan dan belut. Kai Anu mulai melontarkan pertanyaan tentang parang dan tombak yang mereka persiapkan. "Berapa banyak parang dan tombak yang kalian siapkan untuk berperang melawan musuh?" tanya Kai Anu. Sang kepala suku pun menjawab jika parang dan tombak yang mereka sediakan tak sebanding dengan parang dan tombak yang dimiliki musuh mereka. Melihat ada yang aneh, Kai Anu pun menawarkan diri untuk berperang melawan musuh mereka dengan satu persyaratan. Apabila mereka memenangi pertempuran itu, maka warga kampung itu harus membantu Kai Anu dalam membuat istana bagi kediamannya bersama sang istri. Permintaan itu pun disanggupi kepala suku dan warga kampung Rana Nekes. Kai Anu pun pergi meninggalkan Rana Nekes dan kembali ke kampung halamannya di Teber. Selama di Teber, Kai Anu mulai mempersiapkan parangnya untuk menghadapi serangan musuh. Hari-harinya yang dilakukan Kai Anu adalah mengasah parang setajam mungkin. Tibalah waktu yang ditentukan untuk berperang. Kai Anu pun kembali ke Rana Nekes berbekalkan parang yang dimilikinya. Sesampainya di Rana Nekes, Kai Anu memerintahkan warga penghuni danau kecil itu untuk menghindar menyembunyikan diri dari serangan musuh. Ia hanya melawan musuh yang dalam jumlah besar dari Rana Hembok dengan parang tanpa adanya bantuan dari warga Rana Nekes. Perang pun dimulai. Rana Nekes mulai dilempari belut dan ikan yang menurut darat itu adalah parang dan tombak. Dengan mudah serangan itu dihalau oleh Kai Anu. Ia mulai membantai satu persatu belut dan ikan yang dilempari oleh warga Rana Hembok. Setelah sekian lama berperang, maka habislah amunisi yang dimiliki oleh warga Rana Hembok. Maka warga Rana Nekes pun melonjak kegirangan. Hal tersebut berarti merekalah yang memenangkan pertempuran itu, dan sesuai perjanjian awal, bahwa yang kalah dalam peperangan itu akan dijadikan tahanan dan budak. Namun Kai Anu mengatakan bahwa sanksi bagi yang kalah adalah harus menyerahkan segala yang mereka miliki kepada warga Rana Nekes. Maka dari situ danau Rana Hembok disatukan dengan danau Rana Nekes membentuk sebuah danau yang sangat besar. Namun mereka kesulitan memberikan nama baru bagi danau hasil penggabungan itu. Maka Kai Anu pun memberi saran agar perkampungan besar yang menurut Kai Anu itu hanyalah danau diberi nama Rana Mese. Dalam bahasa Manggarai, Rana berarti danau sedangkan Mese berarti besar. Jadi Rana Mese adalah sebuah danau yang besar. Untuk membayar upahnya, Kai Anu pun memerintahkan para penghuni Rana Mese yang merupakan darat untuk membangun istana bagi kediaman Kai Anu dan istrinya. Maka permintaan pun dituruti warga Rana Mese. Pembangunan istana pun dikerjakan dalam tempo 1 malam. Namun pengerjaannya belum selesai ketika datang anjing milik Kai Anu menggonggong makhluk halus yang sedang mengerjakan istana itu. Alhasil makhluk halus penghuni Rana Mese pun lari terbirit-birit kembali ke danau Rana Mese. Sementara pembangunan istana dilepas begitu saja. Sampai saat ini sisa-sisa batu yang dibawa dari kali Wailaku dan Waileras oleh makhluk halus itu masih berada di halaman rumah Gendang Desa Compang Teber di Manggarai Timur. Kisah-kisah seram yang menyelimuti danau Rana Mese. 1. Legenda Putri Penjaga Danau. Danau Rana Mese tidak hanya dikenal dengan airnya yang jernih dan pemandangan yang indah, tetapi juga dengan legenda mistis yang menyertainya. Menurut cerita warga setempat, ada seorang putri cantik yang dipercaya sebagai penjaga danau ini. Konon, putri tersebut pernah hidup di daerah sekitar danau, tetapi nasibnya berakhir tragis setelah ia menolak lamaran seorang pangeran yang memiliki ilmu hitam. Pangeran tersebut marah dan mengutuk sang putri, membuatnya tenggelam ke dalam danau. Hingga kini, penduduk percaya bahwa roh sang putri masih menjaga danau ini, dan penampakan sosok wanita cantik sering terlihat di tepi danau saat malam hari. 2. Suara misterius di malam hari.
Banyak penduduk lokal dan pengunjung melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh di sekitar danau saat malam tiba. Suara-suara tersebut seperti bisikan lembut atau jeritan yang terdengar dari tengah danau. Beberapa orang yang pernah berkemah di dekat danau bercerita bahwa mereka mendengar suara seperti seseorang menangis atau memanggil-manggil nama mereka. Menurut kepercayaan setempat, suara-suara ini berasal dari roh-roh yang penasaran dan masih berkeliaran di sekitar danau. 3. Kisah pengunjung yang hilang. Seiring berjalannya waktu, beberapa pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan Danau Ranamese dilaporkan hilang tanpa jejak. Meskipun tim pencari telah melakukan berbagai upaya, mereka seringkali tidak menemukan jejak apapun. Ada cerita tentang sekelompok pendaki yang tiba-tiba menghilang saat mereka mendekati tepi danau, seakan-akan ditelan oleh kabut tebal yang tiba-tiba muncul. Penduduk setempat percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menghisap orang-orang ini ke dimensi lain. 4. Penampakan bayangan misterius. Tidak sedikit juga cerita tentang penampakan bayangan hitam yang sering muncul di tepi danau, terutama saat senja. Bayangan ini bergerak cepat dan sering membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa saksi mata menggambarkan bayangan ini sebagai sosok manusia tanpa wajah atau detail tubuh yang jelas. Penampakan ini sering diikuti oleh perasaan takut yang luar biasa, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Menurut cerita, bayangan ini adalah arwah penasaran yang menghuni kawasan danau. 5. Perahu hantu di danau. Kisah lain yang sering terdengar adalah tentang perahu hantu yang mengapung di permukaan danau. Perahu ini konon muncul tiba-tiba di malam hari, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di atasnya. Beberapa nelayan yang pernah mendekati perahu ini melaporkan bahwa perahu tersebut menghilang begitu saja saat mereka hampir sampai. Menurut cerita, perahu ini adalah milik arwah-arwah yang pernah tenggelam di danau dan belum menemukan jalan untuk kembali. Itulah asal-usul terjadinya Danau Ranamese dan beberapa kisah horor dan mistis yang mengelilingi Danau Ranamese. Tempat ini memang indah, tetapi juga menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Apakah kalian berani mengunjungi Danau Ranamese? Atau mungkin kalian punya cerita seram lainnya? Jangan lupa untuk share di kolom komentar dan like video ini jika kalian menyukainya. Subscribe untuk cerita-cerita seram lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.